Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Tawuran antar remaja pecah di Jalan Belabak 3 Ilir, Ilir Timur 2 Palembang. Aksi saling serang menggunakan molotov membuat kelompok remaja berlarian meninggalkan lokasi. Sisa pecahan molotov berserakan di jalan dan saluran air sebelum akhirnya dibersihkan warga. Tawuran yang kerap terjadi sejak sore hingga dini hari ini tak jarang merugikan warga sekitar, termasuk usaha bengkel yang menjadi sasaran hingga merusak mobil pelanggan. Kalau kita di sini kan semenjak ada kejadian ini ya sama usaha gitu ya dapat bisa tenang. Kalau mulai pagi kita bisa begawi. Nah mulai lewat jam 2. Nah sudah mulailah kami stop. Sudah tuh mobil juga tinggal bisa juga di sini. Ya sekarang di sini tinggal 2-3 untuk tinggalkan untuk yang tidak sempat kami dandani. Sekarang tidak bisa lagi. Aksi ini makin meresahkan karena para remaja kerap berjanji lewat media sosial untuk bertemu dan tawuran dengan membawa senjata tajam maupun molotov. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 9 anggota geng motor ditetapkan sebagai tersangka usai membuat kerusuhan besar di Palembang. Mereka membakar 13 pos polisi, mobil pribadi milik anggota polisi, motor warga, kantor DPRD Sumsel, hingga pos Ditlantas Polda Sumsel. Para tersangka berusia 18 hingga 22 tahun itu melempar molotov rakitan untuk melancarkan aksinya. Motif pembakaran diduga karena terhasut provokasi di media sosial yang mengajak membuat rusuh di kota. Selain merusak fasilitas negara, mereka juga mencuri besi pagar gedung DPRD Sumsel. Saudara Iksan berperan melemparkan bom molotov terhadap mobil Avanza yang berada di pos kontainer office Lampidaru. Kebetulan mobil tersebut milik pribadi anggota yang sedang berdinas. Kemudian saudara Zaki Alvaris alias Faris memiliki peran juga melempar bom molotov ke mobil yang sama sehingga mobil tersebut cepat terbakar. Kemudian saudara Pasananda berperan mendorong mobil. Jadi sebelum mobil itu dilempari, mobil tersebut didorong hingga terbalik, posisinya terbalik, dan selanjutnya dilakukan pembakaran dengan pelemparan bom molotov. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Polisi masih memburu aktor intelektual atau provokator yang diduga menggerakkan aksi anarkis pada 31 Agustus 2025 dini hari itu. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah diperiksa Satreskrim Polrestabes Palembang, menetapkan 4 remaja saat demonstrasi mahasiswa di DPRD Sumsel 1 September 2025 sebagai tersangka. Keempat tersangka masing-masing Fatur Rizky Akbar, 21 tahun, FA, 15 tahun, FSJ, dan MA, 16 tahun. Polisi menyita molotov yang rencananya akan dilempar ke gedung DPRD serta beberapa senjata tajam. Memang ini indoktrinasi yang kuat. Saat ini kami baru menemukan jejaknya berupa satu rangkaian pembicaraan di akun tersebut di antara anggota-anggotanya. Tadi saya katakan motifnya adalah terhasut ajakan-ajakan dari beberapa akun yang ada, dan kami masih mendalami akun induk yang ada, yaitu akun IG Jakabali, Pelacu X Jakabali, yang notabene kami menduga ada perintah-perintah yang terputus sehingga guna memutus mata rantai yang tidak boleh terjadi, yang pada akhirnya diciptakan seolah-olah hanya beberapa akun saja, yaitu 21 akun yang terlibat dalam pembicaraan untuk mempersiapkan molotov, kegiatan demo, pengerusakan, dan pembakaran. Motif para tersangka dipicu seruan provokasi di media sosial untuk melakukan pembakaran. Kamu modalmu berapa bikin ini? 15
Kamu buatnya di mana? Dari rumah. Rumahmu. Kamu buat sama siapa? Sendiri. Oh, rumahnya di mana sih? 4 tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus pemalakan di Jembatan Ampera kembali terjadi dalam sepekan terakhir. Kali ini menimpa seorang pemuda Freddy Riansyah. Pada Rabu 13 September 2025 malam saat melintas dari arah hilir menuju Seberang Hulu. Korban yang baru pulang kerja tiba-tiba didatangi seorang pelaku dengan modus berpura-pura mengamen. Tanpa diduga, pelaku meminta uang sambil mengancam. Ketakutan, korban menyerahkan uang sebesar Rp20.000. Balik pegawai, bos, ini dia datang dengan aku. Nanyalah, aku nak nyanyi dia minta izinnya. Minta 10 deh, minta 200 sini dulu. Ya aku tak katik kak je aku. Siapalah dek ini, aku tak ini je, tak dasar aku dengan kau ni. Aku tak katik kak je, diparatnya lah aku ni. Dia katanya ni han, cek ni yo izinnya. Ai kan ini. Keluarlah duit aja aku. Ya aku ada 20. Sini 20, jangan kak je aku. Jadi langsung jalan, aku jalan juga. Oh, waktu nodong pakai senjata tajam nggak? Tidak. Oh, tidak kejingoan. Video pura-pura deh. Iya, pengegeng. Berapa? Dewean. Dewean deh. Ngamen apa gitu? Tak tahu aku ngamen. Pokoknya gang kita. Korban melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang. Laporan telah diterima, sementara pelaku kini dalam pencarian polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penyidik Pitsus Kejati Sumsel menyerahkan 2 tersangka beserta barang bukti dugaan pemerasan ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Lahat. Keduanya N, Ketua Forum Kades Pagar Gunung, dan JS Bendahara Forum. Berkas perkara dinyatakan lengkap setelah penyidik merampungkan proses penyidikan. Dalam berkas tersebut, keduanya terbukti melanggar Undang-Undang Tipikor dengan modus meminta dana desa sebesar Rp7 juta per kepala desa. Dana itu disebut untuk kegiatan sosial dan silaturahmi bersama instansi pemerintah. Terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam operasi tangkap tangan OTT di kantor Camat Pagar Gunung, Kabupaten Lahat. Bahwa para tersangka sudah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 9 September 2025 sampai dengan 28 September 2025 di Rumah Tahanan Negara atau Rutan kelas 1 Pakjo, Palembang. Setelah dilaksanakan tahap 2, penanganan perkara sudah beralih kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lahat. Kedua tersangka segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Lahat. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam vonis Majelis Hakim, Rohidin terbukti melakukan tindakan melawan hukum dengan memanfaatkan jabatannya sebagai gubernur untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan memeras kepala dinas. Vonis penjara 10 tahun yang diberikan hakim terhadap Rohidin ini lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya, selama 8 tahun penjara dan denda Rp700 juta. Tak hanya itu, seluruh aset milik Rohidin juga disita dan dikembalikan ke negara untuk mengganti kerugian dari korupsi yang dilakukannya serta hak politiknya dicabut selama 2 tahun. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rohidin Mersa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp700 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rohidin Mersa dengan pidana penjara dengan pidana pengganti. Atas vonis 10 tahun penjara, Rohidin mengatakan masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Kalau
soal banding kita lihat situasinya. Saya kira soal banding, soal panjang hukuman tidak jadi persoalan. Yang penting itu dalam keputusan itu kebenaran terungkap dan keadilan kita dapatkan. Betul. Selain Rohidin Bersya, mantan Sekda Isnan Fajri juga divonis 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Sedangkan Efriansyah yang merupakan ajudan Rohidin divonis 5 tahun penjara. Rohidin sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan oleh KPK atas kasus gratifikasi dan pemerasan demi keperluan Pilkada 2024 lalu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Warung bakso di kawasan Pantai Panjang menjadi target penggerebekan petugas gabungan. Benar saja, dari lokasi ini petugas mendapati aktivitas penjualan minuman keras berbagai merek dan minuman tuak. Petugas lalu menyita minuman keras tersebut dan menjaring pengunjung untuk diperiksa. Mirisnya, terdapat sejumlah pelajar yang kedapatan tengah mengonsumsi minuman keras di lokasi. Selain menggerebek warung berkedok warung bakso, petugas juga merazia sejumlah tempat hiburan malam. Itu kan itu hasil informasi dari teman-teman Satpol PP bahwasanya sebenarnya di pinggiran pantai itu sudah dilakukan himbauan. Maka tadi kita datang ke sana pas kebetulan lagi patroli. Pas kita cek ternyata bukan warung bakso. Dia memang warung bakso, usahanya bakso, tapi kalau malam itu mungkin menjual juga minum jenis tuak. Kita lagi dalamin tuaknya dari mana. Tuak yang masuk dari sini pantai itu kita dalami. Ya, nanti kita bisa lakukan tindakan. Masih juga di sini ada botol-botolan. Razia ini digelar sebagai langkah pencegahan, mengingat tindak kriminal jalanan seperti begal belakangan marak terjadi di Kota Bengkulu, terutama pada malam hari. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Tim unit Reskrim Polsek Mestong menangkap pelaku penganiayaan di Kecamatan Mestong, menyebabkan korban mengalami luka di bagian kepala akibat pukulan benda keras yang dilakukan oleh pelaku. Pemukulan kepala korban oleh pelaku di Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, saat korban tengah menunggu temannya. Namun dari arah belakang pelaku menggunakan sepeda motor langsung memukul kepala korban menggunakan besi sebanyak 3 kali. Melihat kepala korban berdarah, pelaku panik dan langsung melarikan diri. Saroni, pelaku penganiayaan korban terhadap Lia, warga Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi tidak berkutik saat ditangkap polisi. Pelaku pasrah dan tidak ada perlawanan. Guna kepentingan penyidikan, pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Mestong. Dari hasil proses penyidikan kami, tersangka melakukan perbuatan ini baru 1 kali. Untuk kejadian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 sekira pukul 01.00 WIB di RT 01 Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Untuk luka penganiayaan yaitu si tersangka memukul kepala korban menggunakan besi sebanyak 1 kali, mengeluarkan darah dan sudah kami visum. Dan dari hasil visum terdapat luka kepala. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolsek Mestong, dijerat pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Demi melestarikan satwa dilindungi dan mengembalikan fungsi ekosistem, BKSDA Jambi bersama PT Restorasi Ekosistem Indonesia melepas liarkan 23 ekor satwa liar di Hutan Harapan, Kabupaten Batanghari, Jambi. Satwa lindung yang dilepas liarkan terdiri dari 2 ekor beruang madu, 3 ekor berang-berang, 4 ekor burung tiung mas, dan 14 ekor ular sanca batik. 2 beruang madu berusia 27 dan 28 bulan sebelumnya dipelihara warga, lalu diselamatkan BKSDA, direhabilitasi di tempat penyelamatan satwa Jambi. Sementara satwa lain berasal dari pengiriman Jakarta. Sebelum dilepas liarkan, seluruh satwa telah menjalani proses observasi, pemeriksaan medis, dan koordinasi teknis. Hutan Harapan dipilih sebagai lokasi pelepas liaran karena memiliki 3 tipe habitat, hutan alam, semak belukar, dan perairan, dengan keragaman vegetasi serta sumber pakan alami.
Berdasarkan data Reki, Hutan Harapan menjadi rumah bagi lebih dari 1.000 jenis flora, 64 spesies mamalia, 312 jenis burung, 71 reptil, 55 amfibi, dan 123 spesies ikan termasuk satwa kunci seperti harimau Sumatera dan rangkong gading. Hutan Harapan ini adalah dikelola oleh PT Reki, ini konsesi tetapi dengan mekanisme restorasi ekosistem dan secara habitat memenuhi syarat untuk dilepas liarkannya satwa-satwa ini. Jadi sekaligus ini juga untuk mengembalikan atau menambah keanekaragaman hayati yang ada di Hutan Harapan PT Reki. Jadi harapannya satwa-satwa ini pertama dapat kembali berkembang di habitat alaminya, menambah populasi dan mempunyai peran secara ekologi di habitatnya. Kawasan restorasi ekosistem ini juga dijaga oleh tim patroli, tim monitoring keanekaragaman hayati, serta 79 unit kamera trap. Untuk metode pemantauan dari masing-masing spesies ini berbeda-beda. Yang pertama itu dengan beruang madu, kita memasang kita memasang kamera trap di beberapa titik yang itu bisa mengidentifikasi keberadaan dari beruang madu. Kemudian beruang madu ini diamati juga melalui survei okupansi. Kemudian untuk spesies ular dan berang-berang karena dilepas liarkan atau dirilis dalam satu lokasi, kemungkinan secara intens selama 1 minggu ini kita akan melakukan penyisiran apakah satwa atau spesies itu masih dalam lokasi tersebut atau tidak. Dan yang terakhir burung, ini kita melakukan survei burung, jadi pengamatan secara langsung karena lokasinya sama seperti ular dan berang-berang adalah penyisiran selama 1 minggu ke depan. Kerjasama BKSDA dan PT Reki diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan habitat alami di Sumatera. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Ribuan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggeruduk kantor DPRD Provinsi Lampung dalam unjuk rasa menyampaikan aspirasi tuntutan kepada pemerintah. Dalam aksi kali ini, mahasiswa membawa 10 tuntutan diantaranya mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, potong tunjangan dan gaji DPR, tingkatkan kualitas gaji dosen dan guru, memerintahkan Presiden Prabowo memecat menteri-menteri yang problematik. Sementara tuntutan lainnya yakni meminta Presiden menekan ketua partai yang menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif untuk diberhentikan atau direstrukturisasi dan adili pelaku pembunuhan Afan Kurniawan. Massa aksi juga meminta adanya evaluasi kinerja Polda Lampung, menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merugikan rakyat, menolak efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, hingga berhenti menggunakan pajak untuk menindas rakyat. Tadi semua Forkopimda itu turun semua, DPRD, Gubernur, Pangdam, Kapolda, semua instansi yang terkait itu turun semua menemui kita. Dan mereka menandatangani apa yang menjadi tuntutan yang membuktikan bahwa mereka menyepakati tuntutan kita untuk disampaikan kepada pusat. Ada tenggat waktu atau gimana? Nah, tenggat waktu ada 24 jam. Untuk 24 jam tadi untuk tindakan merespon. Minimal mereka sampaikan langsung ada bukti bahwasanya ke DPR tadi sampai. Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Lampung Melawan berlangsung damai dan kondusif, di mana Gubernur Lampung bersama Pangdam 21 Raden Inten, Kapolda Lampung, Ketua DPRD dan Kajati menemui massa aksi guna mendengarkan segala aspirasi dan tuntutan yang disampaikan. Dalam wawancaranya, Gubernur Rahmat Mirzani Jausal mengapresiasi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa bersama lapisan masyarakat lainnya yang berlangsung dengan damai dan kondusif. Ia berjanji akan membawa segala tuntutan massa aksi ke pemerintah pusat. Maka sesuai dengan amanat konstitusi, tentu kami pemerintah dan Provinsi Lampung harus menjaga, melindungi hak-hak mereka untuk bersuara. Dan alhamdulillah juga seluruh aspirasi mereka kita terima dan akan kami segera
teruskan kepada pemerintah pusat yang mana memang wilayah pemerintah pusat. Dan tadi juga ada hadir perwakilan dari anggota ketua DPR dan perwakilan fraksi lengkap semua tadi ikut juga mendampingi menemui mahasiswa. Usai segala tuntutannya diterima oleh pemerintah, masa aksi dari mahasiswa Aliansi Lampung Melawan langsung membubarkan diri, meninggalkan lokasi kawasan gedung DPRD secara tertib pada Senin sore. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Ratusan driver ojek online di Kota Pangkal Pinang melakukan aksi 1000 lilin di Tugu 0 km Pangkal Pinang. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas dan kemanusiaan untuk mengenang seorang driver ojol, Afan Kurniawan, yang meninggal dunia setelah terlindas mobil rantis Brimob saat demonstrasi sedang berlangsung di gedung DPR RI pada Kamis lalu. Dalam aksi damai tersebut, para driver ojol membacakan surat pernyataan dengan beberapa poin tuntutan dengan dihadiri langsung oleh Kapolda Bangka Belitung. Mereka meminta agar pelaku diproses hukum secara transparan. Ada 4 poin, ya kita minta supaya pelaku dihukum seberat-beratnya dan transparan, ya, dan juga dipecat secara tidak hormat. Itu saja. Oke, Bang, dengan hadirnya Kapolda sendiri, Bang, seperti apa respon kita dan harapan kita sendiri? Ya, harapan kita dengan datangnya Bapak Kapolda, ya kita bersyukur bahwa beliau cukup merespon apa yang terjadi saat ini dan antusias dari teman-teman cukup beliau menghargai bahwa yang terjadi saat ini bukan hanya kami yang merasakan, tetapi beliau dengan hadirnya beliau merasakan sendiri juga. Demikian. Ya, kita bersama Ketua DPRD, Kapolres Pangkal Pinang, Dirintel, dan seluruh ojol Pangkal Belitung melaksanakan penyalahan lilin doa bersama untuk mendoakan almarhum Afan Kurniawan Zulkifli yang meninggal di Jakarta. Tentunya semoga Syahid Husnul Khotimah. Amin. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Amin. Dan saya tadi menerima pernyataan yang harus saya bawa ke Kapolri. Ada 4 hal yang dibacakan tadi, dan insya Allah akan saya kirim ke Jakarta untuk disampaikan kepada Kapolri. Para ojol berharap agar tuntutan mereka disampaikan langsung ke Kapolri, agar pelaku segera diadili dan dipecat secara tidak hormat. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sekolah dengan kondisi tidak layak kembali ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini terjadi di SD Negeri 89 Palembang yang berlokasi di Jalan Ayani, Lorong Manggi, Silabranti, Jakabaring. Meski tampak gagah dari luar, kondisi di dalam sekolah jauh dari kata aman. Plafon ruang kelas dan koridor terlihat memprihatinkan, banyak yang hampir roboh. Di beberapa kelas, plafon sengaja dilepas sehingga menimbulkan kebisingan, kebocoran saat hujan, hingga panas menyengat di kala siang terik. Tak hanya itu, genangan air dan banjir juga kerap mengintai. Dari total 18 ruangan belajar, hanya 4 yang dinilai layak digunakan. Nah, itu saya suruh tukang melepaskannya, karena kalau tidak dilepaskan takutnya nanti menimpa anak, bahaya. Nah, orang tua itu sudah banyak keluhan, jadi bagaimana Bu, sekolah ini kira-kira apa bisa dibangun? Nah, lantas kata saya, ya saya tidak bisa membangun, karena saya tidak ada uang dan uang bos juga tidak cukup. Jadi kita tunggu saja kapan pemerintah untuk merehab sekolah ini. Kami harapkan semoga dalam waktu dekat ini kalau bisa direhab ataupun dibangun. Wali murid berharap sekolah ini segera direnovasi karena kondisi sudah terjadi sejak lama. Kayak itulah. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Semestinya kayak mana pemerintah telah untuk membagusi supaya anak-anak itu kan begitu lagi sekolahnya. Biar aman, Mbak ya. Iya, supaya aman. Ya, waktu kan waktu WC-nya.
takut kagak ada apa-apa, hujan kagak apa kan yang puing itu kan. Bangkuan tak bagus, sekolah kan sama-sama dengan sekolah lain. Ya istilah pendapat kan bagus, tak bukan negatif perubahan, sekolah dari tahun ke tahun negatif perubahan. Tapi lah sudah dilakukan, tapi masih negatif informasi. Siswa tetap tampak ceria bermain dan belajar, namun harapan terus disuarakan agar renovasi segera terwujud demi kenyamanan dan keselamatan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Puluhan pengemudi ojek online di Palembang menggelar aksi simpatik di halaman Polrestabes Palembang pada Senin 9 September 2025. Dalam aksinya mereka membagikan bunga ke pejabat utama Polrestabes dan puluhan personel yang tengah mengikuti apel pagi. Menjalin kasih, memang penuh cinta damai di Kota Palembang ini. Harapan kita untuk jadi contoh-contoh dari Kota Palembang, kota-kota yang lain. Aman, makanya kita tunjukkan memang ojol Palembang ini selalu bersinergi untuk Polri dan TNI. Aksi ini menjadi simbol apresiasi atas pengamanan saat unjuk rasa mahasiswa pada 1 September lalu. Di minggu lalu, khususnya demo tentang ojol maupun demo mahasiswa, tidak berdampak hal-hal yang negatif. Artinya adalah dalam kondisi aman dan damai. Itu adalah satu bagian dasar langkah awal untuk melakukan upaya peningkatan kegiatan dalam rangka meningkatkan perekonomian yang ada di Palembang. Dengan demikian, apabila perekonomian berjalan dengan lancar, tentunya ini menjadikan satu bagian tingkat kesejahteraan bagi masyarakat, tidak terkecuali adalah para rekan-rekan jasa yang bekerja sebagai ojol. Tak hanya ke polisi, bunga juga diberikan kepada TNI dan masyarakat sebagai bentuk penghargaan atas upaya bersama menjaga keamanan serta kondusivitas Kota Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Jalan Sultan Mansur Ilir Barat 2 Palembang digegerkan dengan penemuan seorang lansia yang meninggal dunia di dalam rumahnya. Korban diketahui bernama Rustam Effendi, 61 tahun, yang tinggal seorang diri. Jenazahnya ditemukan dalam kondisi membusuk dan mengeluarkan aroma menyengat. Penemuan bermula dari kecurigaan warga yang melihat rumah korban sepi tanpa aktivitas selama 2 hari. Saat mencoba dilihat dari jendela, warga langsung mencium bau tak sedap hingga akhirnya menjebol jendela untuk memastikan kondisi korban. Polisi bersama aparat terkait kemudian mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk keperluan autopsi. Di kamar, di tetangga curiga bahwa 3 hari tidak ada menghidupkan lampu, terbau busuk, maka tetangga menghubungi Pak RT, Babin Katimas, Babinsa, kemudian menghubungi Polri. Dan setelah kita cek TKP ternyata memang pemilik rumah sudah meninggal. Kondisinya ada di kamar, kalau riwayatnya ada wilayah sakit. Hingga kini penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan dengan sajam terjadi di kawasan perumahan Kecamatan Gandus, Palembang. Seorang petugas keamanan, Gilang, menjadi korban pengeroyokan, sementara ayahnya Usman mengalami luka sajam serius hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Siti Khadijah. Insiden bermula ketika Gilang menegur sekelompok warga yang bermain layangan di area salah satu perumahan. Teguran itu memicu kemarahan hingga berujung pengeroyokan terhadap Gilang. Korban kemudian dipaksa pulang untuk melapor ke orang tuanya. Tidak terima anaknya dianiaya, Usman bersama keluarganya mendatangi rumah pelaku untuk meminta pertanggungjawaban. Situasi memanas hingga salah satu pelaku keluar membawa sajam dan melukai Usman di bagian perut. Ada anak namanya Gilang. Gilang ini dipercaya untuk menjaga keamanan di perumahan Geria Lestari. Nah, Geria Lestari dengan Taman Asri ini berdampingan, cuma terpisah tembok. Terus? Dia ini selaku keamanan menegur kan warga di luar komplek, di luar Geria Asri itu, Geria Lestari. Jangan sampai main layangan ke dalam sini, jangan ganggu warga ada dalam kompleks sini. Kemungkinan tidak nerimo kan. Jadi dikeroyok lah si Gilang tadi. Nah, tiba-tiba dia sampai sana kan. Wong tuanya Gilang nih tadi ngomong, mano katanya. Yang anak-anak yang ngeroyok anakku tadi. Keluar bawa sajam.
Akhirnya berapa orang yang jadi korban kena celurit itu? Siko ayahnya dari Gilang tadi. Kondisinya seperti apa sekarang? Kondisinya mengkhawatirkan, kritis di rumah sakit sekarang. Seperti apa luka ini? Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Palembang. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Alimin, keluarga dari ayah dan anak Usman dan Gilang yang menjadi korban penganiayaan hingga salah satunya harus dilarikan ke rumah sakit melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang. Peristiwa yang terjadi pada Minggu 7 September 2025 lalu itu dipicu teguran korban pada sekelompok warga yang bermain layangan di salah satu komplek perumahan di Kecamatan Gandus, Palembang. Terus ada anak-anak main ke perumahan itu, ditegur oleh adik itu, terus dikeroyok. Ada berapa yang ngoyok, Kak? 3 atau 4. Ada berapa, Kak? 3 sampai 4 lah kira. Ya, 3 4. Bawa senjata dah, Kak? Hah? Bawa senjata dah. Bawa senjata satu kan? Awalnya terhati. Awal nanti. Terus? Begitu bapak datang, balik ke rumah ada jatuh. Jatuh apa yang bawa, Kak? Hah? Jatuh apa yang bawa? Tajam jenis apa? Ya bisa celurit. Apa yang luka? Kok adik aku tuh di sini. Ini. Saat ini dalam keadaan apa adik itu? Di rumah sakit. Lagi di rumah sakit perawatan ya? Iya. Untuk pelaku dewek, Kak? Pelaku tidak ketahui, tidak berlari. Laporan korban telah diterima petugas SPKT Polrestabes Palembang dan pelaku yang sudah diketahui identitasnya kini dalam pengejaran polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ferry Sirajudin, warga Seberang Ulu 1 Palembang melapor ke Polda Sumsel atas dugaan penipuan proyek fiktif dengan kerugian mencapai 100 juta rupiah. Terlapor dalam kasus ini berinisial MIR. Kasus bermula pada Desember 2024 ketika MIR menawarkan proyek pemasangan rambu jalan tol Solo yang dijanjikan melalui seorang rekan. Tergiur dengan tawaran tersebut, Ferry menyerahkan uang 100 juta rupiah sebagai deposit dengan iming-iming keuntungan berupa sukses fee 5% setiap bulan. Namun alih-alih menerima keuntungan, uang yang diserahkan justru hilang. Hingga kini terlapor tidak memberikan respons atas penagihan maupun somasi yang telah dilayangkan pihak korban. Baik sukses fee yang 5% dari nilai deposit 100 juta tadi, maupun proyeknya sampai sekarang untuk penerangan jalan tol tersebut tidak ada sama sekali, alias kabur ya. Nah, sudah kita komunikasikan baik WA, somasi 1-2, tapi tidak ada respon tanggapan. Nah, pada hari ini kita laporkan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap M. Iqbal, Raban Nasir dan kawan-kawan. Sebagai penguat laporan, korban menyertakan sejumlah bukti termasuk dokumen transaksi dengan harapan kasus ini segera ditangani kepolisian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan, mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan periode Mei 2016 hingga Juli 2017, PB ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Pitsus Kejati Sumsel. Ia diduga terlibat korupsi pembangunan prasarana kereta api ringan Sumsel tahun anggaran 2016-2020 yang menyebabkan kerugian negara mencapai 74 miliar rupiah. Modusnya, PB meminta PT Waskita Karya menunjuk PT Perencana Jaya sebagai vendor, meski perusahaan tersebut tidak melaksanakan proyek. Selain itu, tersangka juga menerima sejumlah dana dari 3 petinggi PT Waskita Karya yang kini sudah berstatus terpidana. Selanjutnya, tersangka PB menerima sejumlah aliran dana dari terpidana Ijo, terpidana Ignatius Joko Herwanto, dan terpidana Setiawan Andi Purwanto yang diperoleh dari pekerjaan perencanaan teknis pembangunan prasarana LRT Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang tidak dilaksanakan PT Perencana Jaya sebagai vendor.
Untuk kepentingan penyidikan, PB ditahan selama 20 hari di Rutan Pak Jo Palembang dan berkas perkara segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang. Tak hanya kasus LRT Sumsel, PB juga terseret perkara korupsi jalur kereta Besitang Langsa Medan. Dalam kasus itu, ia sudah divonis 7 tahun 6 bulan penjara serta diwajibkan membayar uang pengganti 2,6 miliar rupiah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sudah sepekan terakhir harga cabai di Palembang kembali naik. Di pasar kilometer 5, cabai merah kini tembus Rp50.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp28.000. Cabai rawit besar turut melonjak menjadi Rp32.000 dari Rp20.000, disusul cabai rawit kecil yang mencapai Rp60.000 per kilogram dari Rp30.000. Pedagang menyebut kenaikan harga dipicu stok yang mulai berkurang dari agen. Kondisi ini berdampak pada penjualan yang merosot tajam. Jika biasanya mereka bisa menjual lebih dari 10 kg cabai per hari, kini tak sampai 5 kg. Kekhawatiran pun muncul karena cabai beresiko membusuk dan menambah kerugian. Tapi sekarang melonjak naik lagi. Ini cabai apa aja yang naik? Cabai satu lah, cabai rawit, naiknya hari ini. Naiknya kalau naik sekarang sudah dari hari Minggu, hari Sabtu Minggu lah. Oh, sudah sepekan ya Bu ya? Stok cabainya sendiri dari agen memang berkurang kah? Iya. Memang berkurang ya Bu ya? Warga pun ikut tertekan. Banyak rumah tangga terpaksa mengurangi konsumsi cabai dan membeli dalam hitungan ons agar tetap bisa memenuhi kebutuhan lain di tengah harga pangan yang serba mahal. Bagi mereka, kenaikan harga saat ini terasa tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima. Ya keberatan ya. Soalnya pendapatan kita kan nggak menentu. Oh jadi nggak seimbang pendapatan. Seimbang dengan pengeluaran. Oh. Untuk harga cabai sekarang ini kan sudah melonjak naik lagi nih Bu ya. Ini ya, ini gimana nih Bu? Apa mengurangi pembelian atau seperti apa? Ya secukupnya kita penggunaan. Jadi mengurangi konsumsi. Biasanya beli 1/4 minimal. Ini 1 on. Jadi perharinya ngurangin ya. Pedagang dan warga berharap adanya upaya stabilisasi harga kebutuhan, terutama cabai yang kerap berfluktuasi tajam. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Viralnya keluhan masyarakat soal praktik penyewaan kursi di kawasan Kabang Iwa dan aksi pemaksaan pengamen di Jembatan Ampera mendapat perhatian serius pemerintah Kota Palembang. Satuan Polisi Pamong Praja menggelar patroli di sejumlah titik destinasi wisata. Pengawasan dipastikan terus dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Ini juga semalam kami sudah mengambil tindakan ini karena Pak Wali sangat cepat mengambil merespon apapun yang ada dikeluhkan oleh masyarakat. Kami juga dari Satpol PP tetap untuk kondusivitas berkaitan dengan pengunjung Jembatan Ampera, BKB, kami lakukan edukasi, kami lakukan pengawasan, kami lakukan patroli setiap hari di wilayah itu. Selain itu, Satpol PP juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menciptakan suasana kondusif sehingga wisatawan merasa aman saat berkunjung ke Kota Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menanggapi laporan masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Palembang meninjau kondisi Sekolah Dasar Negeri 89 Palembang di Jalan Ayani, Lorong Manggis, Silabiranti, Cakabaring. Hasil pantauan menunjukkan sekolah tersebut layak untuk segera diperbaiki. Meski demikian, renovasi belum bisa dilakukan tahun ini. Perbaikan baru akan dimasukkan dalam anggaran tahun 2026. Sementara untuk 2025 tercatat 66 sekolah dasar dan 35 SMP sudah direnovasi dengan capaian 90% dari target yang ditetapkan dan ditargetkan rampung pada akhir November 2025. Setelah kami tinjau, ya memang kelas ini sudah lama mendapatkan santunan ataupun rehab. Insya Allah ketika kami sudah kunjungan ini dan akan melapor ke Wali Kota Palembang bahwa sekolah ini layak memang untuk kita rehab di tahun depan. Di tahun ini kita akan menyelesaikan untuk gambar dan tapnya. Di tahun depan kita akan perbaiki
apa yang sudah kita tinjau tadi dari kelas-kelas, sehingga sekolah di sini nyaman dan aman untuk ditempati kegiatan belajar mengajar baik siswa maupun guru. Seluruh untuk setahun ini untuk SD itu sekitar 66 yang sudah kita perbaiki, dan untuk SMP sekitar 35 SMP. Nah, ini akan berlanjut lagi di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan anggaran kita. Namun kita juga berdasarkan skala prioritas yang mana saja yang sudah sifatnya urgent akan kita prioritaskan untuk dianggaran di tahun ke depan. Kalau yang masih akan dibangun di tahun ini masih berapa lagi, Pak? Hampir tahun ini sudah 90% jalan dan kemungkinan selesai di bulan November paling lama. Renovasi sekolah dilakukan Pemkot Palembang berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan seberapa besar kerusakan mempengaruhi proses belajar mengajar. Sekolah yang belum masuk dalam perbaikan karena renovasi akan dilanjutkan secara bertahap di tahun berikutnya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pejabat di Dinas Pemuda dan Olahraga Oku Selatan ditahan Kejaksaan Negeri setempat usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Tersangka masing-masing AI selaku Kepala Dinas dan DAR Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga. Keduanya diduga terlibat penyimpangan anggaran Dispora tahun 2023 yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari 913 juta rupiah. Lebih ke belanja fiktif dan markup terkait dengan anggaran-anggaran yang ada di masing-masing bidang mereka. Kemudian mereka menggunakan dokumen pertanggungjawaban yang bisa dibilang direkayasa seolah-olah anggarannya sesuai pertanggungjawabannya sesuai dengan DIPA atau pagu anggarannya. Sementara itu, kuasa hukum Kadispora menilai kerugian negara tersebut diduga berkaitan dengan praktik setoran wajib 30% ke sejumlah pihak dan akan dibuktikan persidangan. Kasus ini bisa terbuka secara terang dan real dan akan kita buktikan di pengadilan bahwa klien kita ini disangkakan ini tidak sebetulnya. Kedua tersangka kemudian dititipkan di Lapas Kelas 2B Muara 2 untuk 20 hari ke depan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Tim Buser Polsek Seberang Ulu 2 Palembang meringkus MR tersangka penjamretan tas milik seorang mahasiswi. Ia ditangkap tanpa perlawanan saat mengendarai motor di kawasan Seberang Ulu. Dari tersangka, polisi menyita handphone milik korban. Aksi tersebut terjadi di Jalan Ahmad Yani 13 Ulu pada Sabtu 16 Agustus 2025 dini hari silam. Saat itu korban VJ berhenti di pinggir jalan untuk membeli makan, tiba-tiba didekati tersangka. Tas lempang korban ditarik hingga ia terjatuh dan mengalami luka. Setelah berhasil membawa tas, tersangka kabur meninggalkan korban. Untuk korban sendiri keadaannya hanya luka-luka lecet tapi mengalami kerugian berupa satu buah dompet yang berisi STNK dan berikut HP merek iPhone. Untuk sementara belum kita temukan data residivis, namun tetap kita akan lakukan pendalaman terhadap data pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sumur minyak ilegal di Desa Kaliberau, Bayung Lincir, Musi Banyuasin terbakar hebat pada Selasa 9 September 2025 sore. Kobaran api yang berasal dari sumur milik Wisnu ini sempat membuat panik warga sekitar. Insiden tersebut menyebabkan 5 orang mengalami luka serius saat berada di lokasi. Petugas kepolisian yang tiba di tempat kejadian melakukan pemadaman bersama warga dan api berhasil dikendalikan sekitar 30 menit. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan sejumlah bukti serta meminta keterangan saksi untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dalam pemeriksaan TKP juga terhadap tempat kejadian perkara, didapatkan fakta-fakta bahwa memang benar ada korban luka-luka dari kejadian tersebut, korban luka bakar sebanyak 5 orang yang saat ini masih dirawat secara medis
Dan saat ini kami masih melakukan upaya penyelidikan. Sebelumnya kami dari Polsek Bayung Lincir juga pernah melakukan upaya penutupan, tepatnya sekitar di bulan Juli kemarin. Namun saat ini mereka pelaku usaha tersebut masih kucing-kucingan. Sumur minyak yang terbakar kini dipasangi garis polisi sebagai upaya pengamanan. Warga diimbau untuk menghentikan aktivitas pengeboran ilegal yang beresiko tinggi memicu kebakaran, terutama karena minimnya standar keselamatan. Langkah ini penting untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Selebgram asal Palembang melaporkan teman prianya ke Polda Sumsel atas dugaan pengancaman dan penganiayaan yang dialami sejak Desember 2023 lalu. Konflik bermula dari selisih paham yang membuat terlapor tidak terima dijauhi pelapor. Ancaman dilakukan melalui pesan di media sosial, diikuti dengan penganiayaan berulang kali. Terlapor yang berasal dari keluarga pengusaha di Palembang bahkan diduga menyuruh orang lain untuk menyakiti pelapor. Dari beberapa kali penganiayaan itu kebanyakan karena selisih paham. Satu, selisih paham. Kedua, dari korban yang ingin menjauh dari terlapor, namun terlapor tidak terima. Untuk penganiayaan sendiri itu yang memiliki bukti konkretnya dari awal tahun 2025. Kemudian untuk pengancaman sendiri itu dari bulan Desember tahun 2023 sampai bulan Juni tahun 2025. Untuk yang penganiayaan tadi kapan dilaporkannya, Bang? Untuk yang penganiayaan itu sudah terregister di LPB nomor 802 Polda Sumsel itu di bulan Juni. Kuasa hukum terlapor membantah semua tudingan tersebut dan baru mengetahui laporan itu pada hari pelapor membuat pengaduan. Nah, untuk saat ini kita masih menunggu laporan resmi dari kepolisian. Kita masih menunggu apakah memang ada panggilan resmi dari kepolisian, dan apapun itu akan kita penuhi sebagai warga negara yang baik. Dan kami yakin kalau dari klien kami itu tidak ada permasalahan apapun dengan siapapun terkait yang sebagaimana disampaikan teman-teman terkait pengancaman Undang-Undang ITE. Yang melaporkan harus bertanggung jawab, harus membuktikan, dan kami kalau memang benar dilaporkan silakan dibuktikan, dan kalau itu tidak bisa dibuktikan itu mungkin kita akan melakukan hal-hal lain terkait dengan nama baik dari klien kami juga. Sebelumnya pelapor juga telah mengajukan laporan penganiayaan berat pada Juni 2025 dengan menyertakan bukti visum. Hingga kini laporan tersebut masih menunggu perkembangan dari pihak kepolisian. Kasus ini kini dalam proses penyelidikan di Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kondisi terluka, Bayu, mahasiswa asal Kayuagung Ogan Komrik Ilir, melapor ke Polda Sumsel setelah menjadi korban begal. Peristiwa itu terjadi di Jalan Lintas Sumatera kawasan Pemulutan Ogan Ilir, Selasa 9 September 2025 malam. Saat berboncengan dengan temannya menuju kos di Palembang, Bayu dibuntuti 4 pelaku dengan mengendarai 2 sepeda motor. Temannya ketakutan dan melompat, sementara Bayu terus dikejar hingga akhirnya ditendang pelaku sampai terjatuh. Sepeda motor dibawa kabur, sedangkan Bayu meminta pertolongan pengendara lain untuk dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Di dalam box itu ada waste bag, isinya dompet, SIM, sama ATM, terus ada gelang emas juga. Pelaku begal atau apa? Pelaku begal 2 motor kalau tidak salah. Yang satu pakai kelek, yang satu pakai metik, yang pakai metik. Laporan korban sudah diterima di Polda Sumsel dan kasusnya tengah ditindaklanjuti. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Lejen Harun Sohar, Sukarami, Palembang. Afriani, pengendara motor yang membonceng anaknya, tewas setelah terserempet truk mixer dari arah yang sama. Motor yang ditunggangi korban oleng hingga terjatuh. Afriani meninggal di lokasi, sementara anaknya ASP 5 tahun mengalami luka ringan. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Husin untuk pemeriksaan forensik. Peristiwa itu meninggalkan duka mendalam keluarga. Kecelakaan 2 anak, dianya meninggal. Langsung shock. Aku kan di rumah, jadi sekitar jam 12 saya dapat kabar tanggung. Ada pirang sudah sebelum? Ada pirang sudah sebelum? Enggak, ada tadi.
Kaki tanda-tanda juga tak kaki. Omongan-omongan terakhir. Tak kaki segala pun tak kaki. Itulah langsung buat kita terkejut kan Pak. Iya, aku tuh melongok kaget tuh kenapa? Itu makna. Korban ini mau kemana Pak? Korban ini mau kemana? Ke Tanah Jambi. Tanah Jambi jemput anak sekolah. Oh iya, dia mau balik Tanah Jambi, bolak-balik kan sekolah. Dikubur adik di mana Pak? Tidak tahu, rencana ke Bundina, tapi tidak tahu lah dulu nih keluarga gitu. Sopir truk bernama Denci 40 tahun melarikan diri usai kejadian. Sementara kendaraan yang terlibat dievakuasi ke pos Lakalantas terdekat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang sopir truk di Palembang marah saat hendak ditilang anggota Polantas Polrestabes karena tidak mengenakan sabuk pengaman. Ia melempar botol air mineral, marah pada petugas, bahkan mengancam akan memviralkan kejadian tersebut. Sopir itu juga menolak menyerahkan SIM dan surat kendaraan yang diminta. Peristiwa terjadi pada Rabu 10 Agustus 2025 siang di Jalan Soekarno-Hatta. Aksi nekat itu dipicu ketidakterimaan sopir atas sanksi tilang. Dan memoto dan menyampaikan kepada supir, ketika sampai di supir langsung membanting botol dan juga mengeluarkan kata-kata seperti yang di media medsos tersebut, sehingga anggota kami hanya menjelaskan kesalahannya dan menyampaikan bahwa pelanggarannya adalah ini, tetapi dari pihak driver tersebut tidak terima dan tidaklah video tersebut. Untuk menghindari kemacetan karena kondisi lalu lintas sedang padat, petugas akhirnya melepas sopir tersebut tanpa memberikan sanksi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua korban kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Kaliberau, Bayung Lincir, Musi, Banyuasin meninggal dunia setelah sempat dirawat akibat luka serius. 3 korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit pasca insiden pada 9 September 2025. Tim gabungan dari Polres Musi Banyuasin dan Polda Sumsel tengah melakukan penyelidikan dengan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik sumur dan lahan untuk mengungkap penyebab kebakaran. Melakukan kegiatan penyelidikan ya, mudah-mudahan nanti bisa diungkap ya penyebab dari kebakaran tersebut, dan tentunya penyelidikan ini akan terus berjalan ya. Polis lain kemudian teman-teman melakukan olah TKP untuk bisa mengumpulkan semua bukti-bukti yang ada di TKP. Ada 2 yang meninggal, benar tidak Pak? Ya, jadi saya mendapatkan informasi seperti itu ya, Bapak Kapolda Sumatera Selatan ya mengucapkan turut bela sungkawa ya, berduka cita kepada keluarga korban ya atas musibah ini. Sebelumnya kobaran api dari sumur minyak ilegal itu sempat membuat warga panik. Api baru berhasil dipadamkan 30 menit kemudian dengan total 5 orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktora pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.